Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama II dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wuqufi 'indal qabri qalilan ba'da dafni wa du'ai bitasbiti lahu. Bab menerangkan tentang berhenti di sisi kubur sejenak setelah pemakaman, dan bab tentang doa atau mendoakan mayit dengan keteguhan hati. Bab ini dibahas oleh Imam Al-Qurtubi, dan ini merupakan bagian yang sangat penting karena orang itu kalau sudah meninggal dunia, sudah wafat, itu kebutuhannya terhadap doa orang yang masih hidup itu melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum ketika dia masih hidup. Saya ulang, kebutuhan orang yang sudah mati terhadap doa orang yang masih hidup itu kebutuhannya melebihi kebutuhan dia saat hidup terhadap makan dan minum. Kita ini ketika hidup ini kan butuh makan dan minum. Nah, orang yang sudah wafat, kebutuhannya terhadap doa orang yang masih hidup itu melebihi kebutuhannya saat hidup terhadap makan dan minum. Itu kata para ulama itu gitu. Karena secara prinsip orang kalau sudah wafat, dia sudah tidak bisa lagi berdoa kebaikan untuk dirinya.
Dan kalaupun bisa berdoa tidak bermanfaat juga, karena sudah inqata'a amaluhu, kalau dalam hadis sahih Muslim, sudah terputus amalnya. Sudah terputus amalnya, yang dimaksud adalah dia sudah tidak bisa lagi berbuat kebaikan yang bermanfaat untuk dirinya, termasuk doa. Maka salah satu yang paling, bukan paling, sesuatu yang paling dinantikan oleh orang yang sudah wafat adalah doa dari saudara-saudaranya yang seiman, terutama dari anak-anaknya yang soleh. Terutama dari anak-anaknya yang soleh. Secara umum doa dari saudaranya yang seiman itu paling, bukan cuma paling dinantikan oleh orang yang sudah wafat itu. Nah, terutama dari anak-anaknya yang soleh. Karena seperti yang kita ketahui bersama, jangankan ketika sudah mati, ketika nyawa di kerongkongan saja, itu doa untuk dirinya sendiri orang udah nggak bisa. Jadi ketika nyawa di kerongkongan saja, orang yang akan mati berdoa untuk dirinya itu tidak bisa udah. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, antara lain di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, andaikan kematian saya bisa ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang saleh. Itu di ayat 11-nya Allah kabarkan penolakan doanya itu, di mana ajal tidak bisa dinegosiasikan atau diakhirkan walaupun cuman sesaat. Apalagi setelah mati. Allah gambarkan dalam Al-Quran di surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 99 sampai dengan 100 itu. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong. Apa kata yang mati itu? Loh, katanya mati kok ngomong? Ya berarti dia enggak mati. Tapi kata Qur'annya mati, iya mati jasadnya, kok ngomong rohnya. Berarti orang mati itu yang mati cuman badannya, rohnya masih hidup. Karena kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, roh itu makhluk yang ada permulaannya tapi enggak ada akhirnya. Apa kata roh itu? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Jadi orang yang sudah mati itu menyesalnya untuk sesuatu yang dia mampu tapi tidak mau. Bukan yang tidak mampu, kalau tidak mampu tidak menyesal, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani orang di luar kemampuannya. Tapi dia mampu kok enggak mau, nyesel itu, pengen balik ke dunia lagi. Apa kata Allah? Kalla, enggak boleh kata Allah. Itu kalau boleh, yang di kuburan pulang semua itu Pak. Kalau boleh. Kata Allah kalla, enggak boleh kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu ucapan kayak gitu pasti diucapkan. Penyesalan seperti itu pasti diucapkan kata Allah. Dan itu penyesalan yang sudah percuma tak bergun. Percuma tak berguna. Wa min waraihim barzakh, dan di hadapan mereka ada barzakh, dinding yang kokoh hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau menyesal sekarang mumpung masih hidup. Karena setua apapun kita, kalau masih hidup, menyesal itu namanya sadar. Tapi kalau sudah nyawa di kerongkongan, apalagi sudah mati, menyesal itu betul-betul penyesalan. Nah, karena saat itu doa sudah tidak punya fungsi lagi untuk dirinya sendiri. Maksudnya orang yang sudah mati itu sudah tidak bisa lagi berdoa untuk dirinya sendiri. Maka salah satu yang paling, saya ulang, bukan paling ya, paling diharapkan oleh orang yang sudah mati adalah doa dari saudara-saudaranya yang seiman,
terutama dari anak-anaknya yang soleh. Itu terutama. Kenapa saya katakan terutama? Karena dalam beberapa riwayat Nabi menyebut anak. Seperti dalam hadis Sahih Muslim, Nabi menyebutkan wa waladin sholihin yad'ulah, dan anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Berarti ini khusus. Karena kalau dalil umum saudara seiman sampai doanya. Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Atau di surah Muhammad ayat 19, itu doa muslimin muslimat asal seiman memang sampai. Akan tetapi kalau kita bicara yang terkhusus itu dari anak-anak. Terkhusus dari siapa? Dari anak-anak. Yaitu wa waladin sholihin yad'ulah. Itu baik anak kandung maupun anak orang itu. Baik anak kandung maupun anak orang, maksudnya anak asuh, anak didik, dan macam-macam, atau anak angkat. Itu bisa asal seiman sampai doanya. Itu seperti itu. Nah, makanya saya ulang, ini yang paling. Nah, mumpung kita belum pulang dari kubur, dan saat itu doa sangat dibutuhkan oleh orang yang telah meninggal, terutama terkait dengan menjawab pertanyaan kubur, maka sepatutnya lah seusai pemakaman kita jangan langsung pergi. Kalau kita yang bukan saudaranya mungkin tidak berlama-lama, tapi yang keluarganya, terutama ring satunya, itu sepatutnya menunggu beberapa saat. Kalau dalam hadis Sahih Muslim, hadis nomor 121 dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, wanti-wanti, tolong jangan tinggalkan setelah pemakaman saya barang sejenak sekiranya onta dipotong dan dibagikan dagingnya. Itu paling enggak itu. Saya enggak tahu berapa lama motong onta itu, dan di bagian dagingnya saya nggak tahu berapa lama. Kalau sini motong sapi berapa lama? Satu sapi berapa? Sini timnya ahli sih kalau kemang dua nggih. Ya barang 1 jam lah. Barang 1 jam itu sekiranya onta dipotong dan dibagikan dagingnya. Itu kata Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Pesan beliau yang cukup panjang ada dalam hadis Sahih Muslim, hadis nomor 121. Itu diantaranya begitu. Wallahu alam bisawab. Nah, di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi dalam bab ini adalah memohonkan kepada Allah keteguhan hati agar orang yang ditanya oleh Munkar dan Nakir ini bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir dengan baik dan benar. Itu di antara yang diajarkan dalam kitab ini, merujuk pada beberapa riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang hasan, sahih, dan beberapa riwayat yang lain. Jadi mohonkan kepada Allah, bisa memohonkan ampunan, mohonkan kepada Allah keteguhan hati. Tapi sebenarnya kalau untuk kitanya, ini kan sebenarnya faktor eksternal ya. Kalau untuk kitanya sendiri, faktor eksternal itu maksudnya doa dari orang lain yang masih hidup untuk kita yang sudah mati. Tapi kalau kita sebagai orang yang hidup, hendaklah kita punya belas kasihan kepada yang sudah mati, jangan langsung tinggalkan, doakan dulu beberapa saat. Itu seperti itu. Tapi kalau untuk kitanya yang mati, ini semua faktor eksternal. Dan kita tidak boleh mengandalkan faktor eksternal ini, walaupun kita boleh mengantisipasi dengan mewasiatkan kepada keluarga kita sebagaimana Amr ibn Al-As radhiyallahu an berwasiat kepada keluarganya sebelum wafat itu. Sebagaimana Amr ibn Al-As radhiyallahu an sebelum wafat berpesan kepada keluarganya agar didoakan. Namun ini kan faktor eksternal. Kita nggak bisa andalkan. Yang bisa kita lakukan itu adalah hal-hal yang menjadi amal kita sendiri semasa hidup. Dan ini bisa kita antisipasi dari sekarang. Yang intinya bagaimana supaya barzah kita itu lancar, supaya barzah kita itu beres. Karena di hadis sebelumnya sudah kita bahas, hadisnya sahih dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, orang itu kalau barzahnya beres, kedepannya lebih mudah udah. Tapi kalau barzahnya nggak beres, alamat kedepannya lebih sulit. Makanya dari sekarang mumpung kita masih hidup, kelengkapan surat-surat perjalanan kita berikutnya harus betul-betul lengkap, supaya nanti saat berhadapan dengan imigrasi akhirat itu lancar perjalanan kita. Nah, kalau surat-surat nggak lengkap, ngerinya nanti tersendat-sendat di dalam
perjalanan menuju ke akhirat. Mending kalau tersendat di dunia masih mungkin ada harapan bisa diselamatkan. Tapi kalau di akhirat, ya Allah, siapa yang bisa menolong kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dan itu dikaitkan dengan amal kita terutama. Itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, kita mesti persiapkan kelengkapan surat-surat kita dari sekarang. Karena sebagaimana kalau kita dalam perjalanan di dunia, kalau punya kelengkapan surat-surat insya Allah urusan lancar. Nah, kalau kita nggak punya kelengkapan surat-surat, perjalanan ke akhirat itu alamat juga bisa tidak lancar. Kalau lengkap insya Allah lancar. Nah, di antara yang bisa kita persiapkan, di samping kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, adalah memperbanyak baca surah Al-Mulk, itu di antaranya. Kalau dalam kitab ini termasuk di antaranya memperbanyak baca surah Al-Ikhlas misalnya. Nah, karena ada beberapa juga yang kita nggak bisa persiapkan, kayak meninggal di hari Jumat, kita nggak bisa program itu. Tapi boleh bermohon pada Allah meninggal di hari Jumat dalam kebaikan yang Allah ridhoi. Itu seperti itu. Baik. Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan hadis An Ibnu Syamasa Al-Mahri, dari Ibnu Syamasa Al-Mahri radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, hadarna Amr ibn Al-As wa huwa fi siyaqatil maut. Kami mendatangi Amr ibn Al-As sementara beliau dalam keadaan sedang menghadapi sakaratul maut. Al-hadisah, cukup panjang hadisnya, kata beliau, wa fihi, di dalam hadis itu ada kata-kata Amr bin Al-As radhiyallahu an. Beliau mengatakan, fa idza dafantumuni fashinu 'ala turabi shinan. Maka tolong taburkan apabila kalian telah selesai memakamkanku, maka taburkanlah atas kuburanku satu taburan tanah. Jadi kalau kita seusai pemakaman saudara kita, itu disunnahkan untuk menaburkan tanah walaupun cuma satu taburan, sebagai bentuk kepedulian kita. Ya, sebagaimana ketika keranda diangkat, kita ikut ambil bagian untuk mengangkat walaupun cuma sebentar. Itu karena pada setiap bagian dan tahapan pemakaman itu ada pahalanya satu qirot. Satu qirot itu satu gunung Uhud. Jadi orang itu dalam semua tahapan takziah itu ada pahalanya masing-masing. Takziah tok tidak menyolatkan, beda pahalanya dengan yang takziah dan menyolatkan. Takziah dan menyolatkan itu beda dengan yang takziah menyolatkan plus mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Dan kalau komplit kesunahan-kesunahannya maka besar sekali pahalanya. Nah, jadi ini keutamaannya. Tapi jangan gini ya, karena kita udah ngaji tentang bab kematian, terus nanti pulang tengok kok nggak ada yang mati ya. Ya, semangat mengamalkan kalau sudah ada yang mati saja, jangan berharap ada yang mati. Karena saya khawatirnya karena sudah belajar tentang kematian terus tolak kok ada yang mati sih. Itu seperti itu. Ya, jadi ya tadi menaburkan tanah walaupun cuma segenggaman sebagai ikut andil kita dalam proses pemakamannya. Karena itu tetap pahalanya beda daripada dengan yang cuma ngeliatin aja. Termasuk yang pegang keranda walaupun cuma sebentar dengan yang tidak sama sekali itu tetap berbeda pahalanya. Karena setiap tahapan itu ada pahalanya semua. Itu seperti itu. Terus kemudian summa aqimu haula qabri qadra ma yunharu jazurun wa yuqsamu lahmuha. Kemudian berdirilah kalian di sekitar kuburku sekedar onta dipotong dan dibagi daging-dagingnya. Ini apakah ada jamaah nanya ke saya, apakah harus berdiri Ustaz? Secara prinsip tidak harus berdiri. Yang penting jangan duduk di atas kuburan, itu aja sebenarnya. Jadi kalau kerabat kita yang meninggal itu atau saudara kita yang meninggal itu sekitarnya ada kuburan yang lain dan sekiranya kita tidak bisa duduk, maka berdiri itu yang disunnahkan. Kalau mau duduk silahkan, tapi jangan duduk di atas kuburan. Kan saya pernah lihat di satu tayangan ketika ada seseorang yang
takziah atau ziarah kubur orang tuanya, dia sambil membaca doa atau Al-Quran itu duduk di kuburan orang sebelahnya. Nah, itu tidak dibenarkan dalam syariat. Jadi kalau sekiranya tidak mungkin untuk duduk, ya berdiri. Dan berdiri itu lebih baik daripada kalau kita duduk di atas kuburan. Tapi kalau kita nggak kuat, duduk boleh, yang penting jangan di atas kuburan. Itu seperti itu. Ya bu, apa caranya kan ada sela-sela yang tidak ada kuburannya, itu duduk di situ. Itu seperti itu. Terus kemudian hatta asta'nisu bikum, sehingga saya merasa tentram disebabkan adanya kalian. Ini menunjukkan akidah Amr ibn al-As radhiyallahu an, bahwa beliau merasa tenang disebabkan ditemani oleh sahabat-sahabatnya. Tentu tidak hanya ditemani tapi didoakan. Ini dijadikan dalil, walaupun tidak semua ulama sepakat. Ini dipakai dalil oleh sebagian para ulama bahwa orang di alam kuburnya itu bisa mengakses orang yang ziarah kuburannya. Karena pernyataan Amr ibn al-As radhiyallahu anhu mengatakan, sehingga aku merasa tentram, merasa damai disebabkan ditemani oleh kalian. Ini menunjukkan bahwa keberadaan orang-orang sekitar kubur itu dengan aneka doa, zikir dan tasbih, serta mungkin sebagian dengan membaca ayat-ayat Al-Quran bagi yang sepakat ya, itu sedikit banyak menenteramkan bagi orang yang ada di alam kubur tersebut, yang kuburnya ditemani tadi itu. Nah, memang harus kita akui ada sebagian ulama yang tidak sepakat dengan pendapat ini karena berdalil kepada perkataan Siti Aisyah radhiyallahu anha yang berdalil kepada firman Allah yang intinya, yang artinya, engkau wahai Nabi tidak akan bisa membuat mayit itu mendengar. Tapi dalam kitab ini oleh Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud mayit dalam ayat itu bukan mayit dalam pengertian mayit itu, tapi itu gambaran tentang hati yang mati. Dalam dakwah, Nabi tidak akan bisa membuat orang yang hatinya mati itu bisa mendengar. Karena mayit itu jasadnya nggak bisa lagi mendengar, jasadnya tidak bisa lagi mendengar, tidak lagi bisa melihat, tapi ruhnya masih bisa. Di samping ada hadis dalam hadis Bukhari, ketika Nabi ziarah di Badar, saat itu Nabi menuju ke satu lubang yang di situ ditanam Abu Jahal CS. Nabi bersabda, "Aukamakal, apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan untuk kalian?" Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, apakah mereka mendengar?" Kata Nabi, "Bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada pendengaran dan penglihatan kalian. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab karena mereka orang kafir ya, tidak bisa menjawab." Nah, ini dipakai dalil oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan rawi hadis itu, bahwa orang yang sudah wafat itu bisa mengakses orang yang ziarah kuburnya. Nah, Siti Aisyah sendiri walaupun punya pendapat tidak bisa, tapi ada kejadian menarik. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu kalau ziarah ke Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu selalu lepas cadar kalau ziarah. Tapi begitu ada Sayyidina Umar di situ, di Raudhan ada Sayyidina Umar juga radhiyallahu an, itu beliau pakai cadar. Ditanya oleh yang menemani beliau, ya Ummul Mukminin, ya Aisyah, kenapa panjenengan kok tetap pakai cadar? Biasanya kan dibuka cadarnya. Kata beliau, aku malu kepada Umar karena ada Umar di sini, kata beliau. Itu kata para ulama tanpa disadari, sebenarnya beliau punya keyakinan bahwa orang yang diziarah itu bisa mengakses yang menziarahi. Dan di sini dibahas dalam kitab ini. Nah, ini diantaranya dari merujuk kepada penjelasan Amr ibn al-As radhiyallahu an dalam hadis Sahih Muslim ini. Walaupun saya tidak menutup mata, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ini saya sampaikan biar Anda nggak kaget kalau ada orang yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa anzuru madza uraji'u bihi rusula rabbi azza wa jalla, dan agar aku juga bisa menyaksikan atau bisa melihat apa yang bisa aku jawab dari pertanyaan utusan Tuhanku azza wa jalla.
Jadi kalau aku tenang, aku berharap aku bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir kalau bahasa kita. Ini kalau SOP-nya tidak bebas fitnah kubur ya. Kalau bebas fitnah kubur ya udah nggak usah pertanyaan ini, sudah langsung lulus gitu aja. Nah, jadi makanya pertanyaan kubur ini saya sering sampaikan ya, jawabannya nggak bisa dihafalkan, juga nggak bisa nyontek. Nah, jadi pertanyaan kubur itu jawabannya nggak bisa dihafalkan, juga nggak bisa nyontek. Semuanya refleksi amal kita. Kalau amal kita mencerminkan jawaban atas pertanyaan kubur itu, insya Allah kita bisa menjawab. Tapi kalau amalan kita tidak mencerminkan jawaban atas pertanyaan kubur itu, kita tidak akan bisa menjawab. Namun masih hidup, monggo kita amalkan kandungan dari pertanyaan kubur itu. Seperti misalnya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Kita akan bisa jawab kalau kita sholat. Kalau kita nggak pernah sholat, ya nggak akan bisa jawab nggak pernah sholat. Siapa nabimu, Nabi Muhammad SAW, itu kita bisa jawab kalau kita rajin bersolawat untuk beliau dan mengikuti sunnahnya. Kita nggak akan bisa jawab kalau kita pelit bersolawat untuk beliau dan tidak mengikuti sunnahnya. Waman imamuka, siapa imammu? Al-Quran. Itu jawaban kita kalau kita rajin baca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Akan sulit kita bisa menjawab kalau kita tidak pernah membacanya, apalagi mengamalkan isinya. Waman ikhwanuka, siapa saudaramu sesama muslim. Itu kita akan bisa jawab kalau kita akur rukun dengan sesama muslim. Kalau kita sering menjatuhkan kehormatan sesama muslim, tidak akan bisa jawab. Makanya mumpung masih hidup, nah, ayo semua jawaban atas pertanyaan kubur itu kita amalkan di dunia ini, karena itu merupakan tiket untuk kita bisa menjawab semua pertanyaan kubur tersebut. Bahkan dalam kitab ini diterangkan, kalau orang yang ditanya itu lancar jawabannya, itu enggak ditanya sampai selesai. Jadi kalau pertanyaannya lancar dia menjawabnya, itu oleh mungkar nakir enggak sampai selesai ditanya. Dalam satu riwayat sebutkan mungkar nakir mengatakan, ayo kita pergi aja, ini orang baik. Ya kalau kita ujian skripsi misalnya, itu kan kalau mahasiswanya menguasai materi kan dosennya ngomong wis pinter, tidak usah diuji, tidak usah suwe-suwe, wis mari wis. Tapi lek ketok lolak-lolon ya dia yes rodok suwe ujiannya. Itu seperti itu. Nah, jadi mumpung masih hidup, monggo kita amalkan kandungan dari pertanyaan kubur itu, jawabannya kita amalkan agar nanti kita bisa menjawab pertanyaan kubur itu dengan baik dan benar. Ya, walaupun ada beberapa amalan-amalan yang saya katakan tadi, kalau kita amalkan sih insya Allah ya, dan semoga kita bebas pertanyaan kubur. Kalau bebas pertanyaan kubur kan otomatis langsung baik-baik saja keadaannya. Dan tadi kalau barzahnya beres, kedepannya beres. Di antara amalan yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak baca surah Al-Mulk itu. Saya pernah tanya oleh jamaah, Ustaz, ada yang bilang hadis tentang surah Al-Mulk itu hadisnya lemah. Sependek yang saya baca ya, ini sependek yang saya baca dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ketika Ibnu Katsir rahimahullah membahas tentang surah Al-Mulk, di situ beliau di permulaan pembahasannya mengutip satu riwayat. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Kata Ibnu Katsir hadisnya lemah. Tidak ada beda pendapat antara Ibnu Katsir dengan Imam At-Tirmidzi. Kalau dari segi kesarjanaan di bidang hadis, Imam At-Tirmidzi lebih top dibandingkan Ibnu Katsir. Karena Ibnu Katsir itu gelarnya Al-Hafidz, ahli hadis yang kira-kira hafal ratusan ribu hadis, 100.000 hadis kira-kira. Nah, sementara Imam At-Tirmidzi gelarnya Al-Hakim. Al-Hakim itu kira-kira hafal 300 ribuan hadis dan menguasai semua sanadnya. Dan Imam At-Tirmidzi ini salah satu murid terbaik Imam Bukhari. Dan hasil ijtihad Imam At-Tirmidzi tidak bisa dibatalkan dengan ijtihadnya Imam Ibnu Katsir. Semoga Allah rahmati keduanya ya, amin insyaallah. Nah, jadi saya lebih condong pada takhrijnya Imam At-Tirmidzi yang mengatakan hadis ini hasan. Nah, jadi kata Nabi dalam hadis itu, maqal
Sebelum kalian telah datang, sebelum kalian ada seorang yang meninggal dunia didatangi oleh dua malaikat, namanya Munkar dan Nakir. Dalam hadis itu sebut namanya Munkar dan Nakir. Ketika malaikat Munkar Nakir datang, dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang ini, karena pada dirinya ada saya. Ini kata para ulama menunjukkan orang ini hafal. Saking seringnya baca sampai nopo hafal. Jadi jangan sentuh orang ini karena pada diri orang ini ada saya. Terus kata Munkar Nakir, saya utusan Allah. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Yang satu ngomong saya utusan Allah, satu ngomong saya firman Allah. Maka kata Munkar Nakir, nggih pun panjenengan mawon kalau bahasa kita gitu. Maka akhirnya orang ini dibebaskan dari fitnah kubur tadi itu. Orang kalau bebas fitnah kubur, pertanyaan kubur, atau lulus pertanyaan kubur, dibuka lorong tembus surga. Sehingga jadilah kuburnya itu serupa dengan taman-taman surga. Atau bahkan ruhnya dibawa ke iliyin. Dan begitu seterusnya. Nah, semoga kita termasuk yang di iliyin itu ya, amin insyaallah. Atau yang raudhah min riyadil jannah, amin, Allahumma amin insyaallah. Orang tua kita semuanya juga amin insyaallah, mudah-mudahan. Akhrajahu Ibnu Mubarak bi makna hadis Muslimin. Telah menurunkan hadis tersebut pula siapa Ibnu Mubarak yang semakna dengan hadis Sahih Muslim min hadis Ibnu Luhai'ah, dari hadisnya Ibnu Luhai'ah rahimahullah. Qala, beliau berkata, Ibnu Mubarak berkata, haddatsani, telah menceritakan kepadaku siapa Yazid ibn Abi Hubaib, anna Abdurrahman, sungguhnya Abdurrahman ibn Syamasah, haddatsau, telah bercerita kepadanya. Wa qala, dan beliau berkata fi, tentang riwayat tersebut, wa syuddu alayya izari fa inni mukhasimun. Kata Amr bin As pesan ke keluarganya, tolong kencengin sarung saya karena saya akan siap menghadapi perdebatan. Karena saya mau berdebat dengan Munkar dan Nakir kalau bahasa kita. Ini maksudnya kencengin sarung ini jangan dipahami terus, oh kalau gitu nanti kalau kita ngikat kain kafan kita kencengin aja. Enggak, tetap sunnahnya begitu taruh jenazah di liang lahat, tali-tali itu dilepas. Karena jenazah itu akan membengkak. Kalau enggak dilepas talinya nanti meleketet. Nah, untuk menghormati kemanusiaannya makanya dilepas. Tapi tidak usah punya pemikiran tadi lupa dilepas jadi pocong dong. Enggak, itu mitos itu. Itu seperti itu. Karena yang sahih memang dilepas itu bukan karena tukang kalau lepas jadi hantu pocong ya enggak. Itu untuk memanusiakan manusia supaya lebih menghormati kemanusiaannya maka dilepas, karena jenazah itu dalam hitungan beberapa hari dia akan membengkak. Kalau enggak dilepas, bleketet kayak lepet gitu loh. Nah, itu kasihan, itu enggak manusiawi itu. Itu adab namanya, itu adab. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian tapi ini maksudnya apa? Ya maksudnya ya Amr ibn As itu mengatakan ini setelah bantu saya persiapan untuk menghadapi Munkar Nakir. Saya akan berdebat dengan dia ini ntar lagi ini. Wah, itu maksudnya. Jadi bukan mengikat yang kuat-kuat kain kafan terus kemudian enggak dilepas bukan itu maksudnya. Tapi ini istilah ungkapan untuk beliau kepada sahabat-sahabatnya, tolong bantu saya. Tolong bantu saya jangan sampai kemudian saya ini nanti lemah dalam menghadapi Munkar dan Nakir. Terus kemudian kata beliau, washinu ala turabi sinan, dan siramkan ke kuburanku itu satu siraman tanah. Jadi yang ziarah diharapkan ikut naruh tanah di situ. Itu kalau untuk kitanya insya Allah berpahala. Kalau untuk beliaunya saya kurang tahu, tapi itu wasiat beliau. Kalau beberapa ulama itu biasanya menaruh tanah itu sambil baca apa yang bisa dibaca, yang mendoakan tasbih atau apalah, atau baca Al-Qadar, sebagian baca surah Al-Qadar biasanya. Itu ditaruh situ. Fa inna jambil aimani laisa ahaqqu biturabi min jambil aisar. Sesungguhnya bagian tubuhku yang sebelah kanan tidaklah lebih berhak dengan tanah dibandingkan bagian tubuhku yang sebelah kiri.
Kalau bahasa beliau mati ae lah. Karena semuanya akhirnya akan masuk ke dalam tanah. Jadi nggak bisa dibedakan antara bagian kanan atau kiri, semuanya akan masuk ke dalam tanah. Walaupun di dalam peletakan di liang lahat itu diletakkan jenazah itu miring ke arah kiblat. Jadi diletakkan jenazah miring ke arah apa? Kiblat. Wala taj'alanna fi qabri khashbatan wala hajaron. Itu pesannya Abdullah bin Amr, Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Dan jangan kalian jadikan di dalam kuburku atau di kuburku kayu dan bebatuan. Maksudnya jangan sibuk membangun fisik kuburanku. Jadi maksudnya itu kata para ulama. Jangan sibuk membangun fisik kuburanku. Kan ada orang itu sibuk membangun fisik kuburan keluarganya. Padahal yang dibutuhkan kan bukan itu. Yang dibutuhkan adalah sedekah jariyah atas nama beliau. Bukan sibuk memperbagus bangunan fisik di atasnya itu. Di dalam fikih boleh kita membangun itu kalau dikhawatirkan hilang. Jadi kalau dikhawatirkan hilang kuburan itu baru boleh kita membangun bangunan di atasnya. Itu pun aturan mainnya tidak lebih dari sejengkal. Dan bangunannya tidak boleh melebihi hak dari jenazah tersebut. Jadi kalau aturannya 1 meter kali 2 meter, jangan lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu berarti kita makan hak orang lain. Kalau itu pemakaman umum. Karena saya melihat ada beberapa makam itu tidak hanya dibangun di atasnya, tapi kemudian melebar. Ada melebar gitu dari tanah yang seharusnya. Kalau itu tanah pribadi tidak apa-apa. Tapi kalau itu tanah wakaf umum tidak boleh. Itu makan hak orang lain namanya. Jadi hanya boleh untuk yang selebar jenazah. Itu pun kalau dikhawatirkan hilang. Kalau tidak dikhawatirkan hilang, ya sudah biasa saja, makam itu biasa aja. Itu seperti itu. Jadi boleh kalau dikhawatirkan hilang. Itu pun maksimal nomor 1 jengkal. Ini peringatan dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu agar setelah saya mati jangan sibuk membangun kuburan saya. Mending sibuk mendoakan saya kalau bahasa kita gitu. Mending kalian sibuk sedekah jariyah atas nama saya, kira-kira gitu. Itu lebih bermanfaat daripada sekedar membangun fisik kuburannya itu. Walaupun di Mesir makam Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bagus juga itu. Di Mesir itu makam Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Terus kemudian wa idza waraitumuni faq'udu 'inda qabri qadra nahwa jazurin wa tuqsimuha asta'nisu bikum. Kata beliau, apabila kalian telah selesai memakamkan aku, maka duduklah. Nah, yang tadi kan berdiri ya. Ini perintahnya duduk. Berarti boleh duduk? Boleh. Yang penting jangan di atas kuburan, itu aja. Jadi menunggu jenazah beberapa saat itu enggak harus berdiri, enggak. Duduk juga boleh, tapi jangan duduk di atas kuburan orang lain. Nah, terus kemudian ainda qabri berduduklah di sisi kuburku sekedar onta itu dipotong dan kalian bagikan dagingnya agar asta'nisu bikum, agar aku merasa tentram dibersamai oleh kalian. Ini khabar sahih Ibnu Mubarak, hadisnya hasan, hadisnya sahih. Apa khabar sahih? Khabar itu perkataan dari perkataan dari Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Nah, ini di antara pesan Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan hadis an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyiti waqafa alaihi. Apabila beliau telah selesai memakamkan jenazah, maka beliau berdiri di atas jenazah itu, di atas kuburan jenazah itu. Wa qala, dan Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian. Was'alu lahu bitasbit, dan mohonkanlah kepada Allah untuknya kekokohan, keteguhan hati. Fa innahul ana yus'al, karena sekarang saudaramu sedang ditanyai. Ini hadisnya hasan riwayat Abi Dawud, Al-Hakim, dan sepakat Imam Az-Zahabi. Terkait keteguhan hati ini nanti di riwayat berikutnya itu ada penyebutan
itu sebagaimana, ya Allah teguhkanlah hatinya sebagaimana Engkau meneguhkannya dengan ucapan yang teguh semasa hidup di dunia. Apa ucapan yang teguh semasa kita di dunia yang insya Allah akan buat kita teguh dalam menghadapi mungkar nakir nanti? Yaitu la ilaha illallah. Jadi ucapan yang teguh, yang kokoh itu adalah ucapan apa? La ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah ini kalau dari sekarang kita latih teguh dalam ucapan dan keyakinan serta tindakan la ilaha illallah, maka nanti menghadapi mungkar dan nakir itu kita ringan insyaallah, karena kita akan diberi keteguhan hati. Asal dari sekarang kita berlatih meneguhkan hati dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu maknanya tidak hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, tapi lebih dari itu kita memaknai dengan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjamin rezeki saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah saya kecuali Allah. Isbat Allah menafikan makhluk. Terus efek dari keyakinan itu apa? Kita akan mengambil tindakan untuk tidak berharap, tidak bergantung, tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap, tidak bergantung, tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu yang kita lakukan, insya Allah nanti di akhirat pun kita akan diberi keteguhan hati untuk tidak mudah goyah, termasuk dalam menghadapi mungkar nakir. Kenapa? Karena sudah terlatih di dunia. Isbat Allah menafikan makhluk. Ketika menghadapi mungkar nakir kita akan katakan, oh ini hamba Allah juga kok, sebagaimana saya juga hambanya. Gak usah takut sama makhluk, karena terlatih di dunia untuk tidak takut kecuali hanya kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah, tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Udah itu. Maka dari sekarang kita harus melatih diri kita tidak hanya rajin zikir la ilaha illallah, tapi lebih dari itu bagaimana kita juga melatih hati kita untuk tidak berharap, bergantung dan bersandar kecuali hanya kepada Allah. Dan kita melatih pula diri kita untuk kemudian melakukan tindakan dalam bentuk tindakan yang tadi saya ulang. Semua kita buat tenang karena semua ada Allah. Makhluk itu tidak bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah. Kalaupun sebagai manusia kita ada ketakutan, serahkan pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semakin menguat ketakutan, semakin menguat tawakal kita dan harapan kita kepada Allah. Hari ini kita diberitakan tentang ketakutan tentang ini itu. Kalau kita betul-betul la ilaha illallah ya kita bisa apa? Selain dari ya udah kita serahkan sama Allah. Kalau Anda punya power untuk mengambil tindakan, silakan diambil tindakan itu. Itu pun tetap harus mengandalkan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Semua yang berkaitan Allah. Isbat Allah menafikan makhluk. Mengisbat Allah menafikan makhluk itu bagian dari amalan qaulus sabit, ucapan yang teguh. Ucapan yang teguh itu berupa la ilaha illallah yang menancap dalam hati dan kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari tadi itu. Maka hari ini kalau kita zikir la ilaha illallah, jangan cuma sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, dan itu memang yang prinsip ya. Tapi maksud saya kita kembangkan maknanya lebih kepada lebih luas lagi dengan tadi. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memperbaiki keadaan saya kecuali Allah. Allah, semuanya Allah. Allah, isbat Allah menafikan makhluk. Dan akhirnya apa? Tumbuh dalam hati kita kesadaran untuk tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Tidak kecuali hanya Allah aja. Karena sejatinya selain Allah itu tidak bisa, tapi dibisakan oleh Allah. Kalaupun kita ini hebat, bukan hebat karena dihebatkan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Ini saya kira di antara hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Mas Eto, Pak Fahrozi nggak ada ya? Oh, dulu. Kalau beliau ada kan saya suruh pantun dulu gitu maksudnya. Nggih, monggo Pak Ahmad Raya.
Bagus. Yang pertama, benar hadis itu ada, hadisnya sahih, bahkan muttafaqun alaih Bukhari Muslim yang pernah saya baca. Ada saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya baca dalam Fiqh Sunnah. Lengkapnya riwayatnya adalah ketika itu Nabi ziarah Baqi ceritanya. Pas ziarah Baqi ada kuburan baru. Pas ziarah Baqi ada kuburan baru. Ketika ada kuburan baru, Nabi nanya, ini kuburan siapa? Kata Nabi, ini kuburan si Fulanah, tukang sapu masjid itu. Kata Nabi, aukamakol, kenapa kalian tidak beritahu saya? Saya melihat dari itu Anda puasa capek ya Rasulullah. Ya kami makamkan aja. Kata Nabi, lain kali kalau dia meninggal beritahu saya. Karena sholat saya untuk orang itu merupakan syafaat untuknya. Nah, akhirnya Nabi menyolatkan jenazah orang itu dan bersama para sahabat. Padahal sahabat itu sudah menyolatkan, disolatkan lagi di kubur itu. Nah, pertanyaan Pak Ahmad Raya menarik. Apakah ini pakai dalil bahwa kita boleh sholat di kuburan? Para ulama membahas begini Pak, yang saya tahu ya, di antaranya gini. Itu sholat jenazah. Sholat jenazah dengan sholat 5 waktu itu beda. Sholat jenazah dengan sholat sunnah pada umumnya itu beda. Bedanya apa? Kalau sholat 5 waktu, sholat sunnah yang lain-lain itu kita menyembah Allah. Sementara kalau sholat jenazah itu bukan menyembah Allah secara langsung, tapi itu mendoakan mayit. Makanya dalam aturan sholat jenazah, sebagian para ulama, ini fikih ya, ada yang berpendapat boleh tidak wudu. Kenapa? Karena kita tidak mengasih, tidak sedang menghadap kepada Allah, bukan. Kita sedang mendoakan mayit ini kepada Allah gitu. Itu ibadah kepada Allah tetap. Tapi maksudnya kita sedang tidak menyembah Allah secara langsung saat itu, karena konteks orang sholat jenazah itu adalah mendoakan orang ini kepada Allah gitu maksudnya gitu. Di sholat jenazah itu statusnya mendoakan, bukan sebagaimana sholat fardu 5 waktu atau sholat tarawih yang itu kita menyembah Allah secara langsung. Nah, sementara kalau ini statusnya adalah mendoakan gitu maksud saya gitu. Itu ibadah juga kepada Allah juga itu maksudnya, tapi maksudnya ini lebih kepada mendoakan jenazah. Maka ini nggak bisa dipakai dalil untuk sholat di atas kuburan. Tapi perdebatan ulama adalah bagaimana kalau ada masjid sekitarnya ada kuburnya, itu ada perdebatan di situ nanti. Nah, jadi ada perdebatan karena, dan ini kalau mau kita perdebatkan nanti Nabawi juga diperdebatkan itu nanti. Karena Nabawi itu di situ ada makam Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma misalnya. Atau kalau itu dikhususkan, kalau yang 3 itu dikhususkan, maka pertanyaannya bagaimana dengan Baqi? Karena altar Masjid Nabawi itu menyentuh Baqi itu. Jadi dengan kalau keluar dari arah pintu Jibril itu, kalau keluar dari situ kan altarnya itu nempel Baqi itu. Kalau mau diperdebatkan, ada yang mata itu khusus karena itu tanah suci. Ulama nggak sepakat, tetap ada perdebatan itu. Nah, cuman kalau tadi Pak Ahmad Raya menanyakan hal itu, beda Pak antara sholat jenazah dengan sholat 5 waktu atau sholat sunnah yang lainnya. Karena sholat jenazah ini statusnya bukan kita menghadap kepada Allah secara langsung sebagaimana sholat yang lain, tapi ini lebih kepada mendoakan jenazah. Makanya di fikih itu ada ulama yang berpendapat sholat jenazah itu nggak punya wudu boleh. Karena statusnya mendoakan, bukan menghadap kepada Allah secara langsung sebagaimana sholat-sholat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Monggo yang lain silakan. Oh nggih monggo Pak Baru, Pak Tamtomo nggih monggo. Oke. Begini Pak, jenazah yang sudah meninggal itu tidak bisa berdoa untuk dirinya. Saya ulang ya, jenazah yang sudah meninggal itu tidak bisa berdoa untuk dirinya. Pertanyaannya, bisa nggak dia mendoakan orang lain? Nah itu pertanyaannya sebenarnya.
Maka jawabannya, kalau versi kitab ini, jawabannya bisa. Di kitab ini. Pertama, di kitab ini dikutip satu hadis dari Ibnu Mubarak. Di sini hadisnya hasan. Kalau kata Syekh Albani, hadisnya sahih. Ketika ahli kubur mendapatkan kabar bahwa keluarganya baik, dia berkata, "Ya Allah, sempurnakanlah nikmat-Mu pada hamba-Mu." Ketika dikabarkan keluarganya buruk, apa doanya ahli kubur? "Ya Allah, jangan matikan keluargaku itu sampai Engkau kembalikan dia ke jalan-Mu." Hadisnya hasan di dalam kitab ini. Dalam kitab, kalau takhrijnya Syekh Albani rahimahullah, hadisnya sahih. Satu dulu. Yang kedua, kalau kita ziarah kubur mengucap salam, dijawab nggak salamnya itu? Kalau di kitab dijawab Pak, cuma nggak dengar suara. Dalam kitab ini dijawab salamnya. Ada yang mendhaifkan riwayat itu, tapi di sini disahihkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq dalam kitab ini. Yang mensahihkan hadisnya siapa? Abu Muhammad Abdul Haq. Yang komentar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Abu Hurairah? Dijawab salamnya. Nah, menjawab salam itu doa bukan? Doa. Ini dipakai dalil, Pak, bahwa orang yang meninggal itu tidak bisa berdoa untuk dirinya, tapi bisa mendoakan orang yang masih hidup. Hadisnya adalah, kalau dalam kitab ini hadisnya, saya ulang tadi, hasan. Kalau takhrij Al-Albani itu sahih. Oh, bahwa ada perbedaan pendapat di para ulama, oh, pasti itu. Ada perbedaan, pasti itu. Oh, tadi aja hadisnya ada yang mensahihkan, ada yang tidak mensahihkan itu. Ya, itu biasa itu. Nah, ini kalau mau kita perdebatkan sampai kiamat kurang 2 hari, nggak selesai. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Tadi di online ada yang nanya, saya sebentar ya. Boleh nggak bagaimana mendoakan teman kita non muslim yang sudah meninggal dunia? Secara prinsip, doa orang beriman kepada orang kafir tidak sampai. Karena sia-sia, maka tidak usah didoakan yang bersangkutan, tapi doakan keluarganya saja. Doakan semoga diberi ketabahan. Tapi selipkan dalam hati, semoga dapat hidayah keluarganya. Turut berbelasungkawa ya, semoga diberi ketabahan. Itu. Kalau terpaksa mau mendoakan, ini doa diplomatis. Semoga kalau dia akan mengatakan, semoga Tuhan tempatkan di tempat yang layak untuknya. Itu doa yang diplomatis itu. Nah, iya kan? Semoga Tuhan tempatkan di tempat yang layak untuknya. Ya, itu diplomatis doanya. Nah, iya kan? Terserah Allah di mana. Yang layak untuknya di mana terserah. Paham ya? Ya, itu saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan. Kalau ada yang lain. Jelas semua nih? Atau tidak jelas semua? Zoom ada yang nanya? Monggo dari Zoom. Oke, coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditalkin. Yang saya tahu talqin yang ada di Indonesia ini kayak semacam ngasih bocoran jawaban gitu. Pernah nggak menghadiri jenazah yang ditalqin nggak? Kalau di kampung saya itu gini, Pak Abdullah, itu pakai bahasa Jawa, kue ojo wedi. Nanti kamu jangan takut, akan datang padamu 2 malaikat yang sama-sama hamba Allah, tenang aja. Bener itu pakai bahasa Jawa. Nalikane dhek takon yang awakmu, ketika dia tanya sama kamu, man rabbuka, jawaban Allah. Jadi itu kayak ngasih bocoran jawaban gitu loh. Maaf ya, saya termasuk yang punya pendapat bocoran jawaban tuh nggak ngefek kalau amalan kita nggak cocok gitu loh, maksud saya gitu. Nggak dikasih bocoran jawaban. Kalau amalan kita sesuai dengan jawaban pertanyaan itu, insya Allah kita bisa jawab gitu. Malah saya dulu awal-awal di Jakarta, ini real ini, pas pengajian, itu ada ibu-ibu nanya ke saya gini, Ustadz, di sini kalau ada orang mau mati, Ustadz, itu pesen ke anaknya, tong, ini nyak mau mati, tulisin ye jawaban kubur. Jadi minta tulisin jawaban kubur. Buat apanya? Buat nyontek gitu. Ini pertanyaan real ke saya itu. Saya jawab, Bu,
kalau sudah mati pertanyaan kubur itu nggak bisa dihafalkan dan nggak bisa nyontek juga, saya bilang gitu. Itu semua refleksi amal kita. Makanya tadi talqin itu kayak semacam bocoran jawaban, Pak, sebenarnya. Nah, saya ulangi, dalam keyakinan yang saya pahami itu nggak ngefek kalau perbuatan kita nggak mencerminkan jawaban atas pertanyaan itu. Tapi nggak dikasih bocoran jawaban pun, insya Allah, Pak, asal kita sesuai dengan isi dari jawaban pertanyaan itu, insya Allah kita akan bisa jawab. Ini yang saya pegang ya. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Mungkin ada yang lain? Cukup nggih? Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.